Selamat pagi, Bu. Salam sehat Pak Tongam. Salam sehat, Bu. Ya, Pak Tongam, SWI ini menduga bahwa Binomo ini melanggar perundang-undangan dan juga ada unsur penipuan. Seperti apa detailnya sampai SWI ini kemudian mencurigai adanya penipuan kepada masyarakat yang dilakukan oleh broker tersebut? Ya, pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa prinsip utama dalam perdagangan trading itu adalah tidak ada tujuan yang fix. Itu yang utama yang harus dipegang. Jadi secara kewajaran trading itu bisa naik, bisa turun. Oke. Tetapi apa yang dilakukan oleh broker-broker dari luar negeri ini adalah menjanjikan keuntungan yang fix dengan sharing profit. Semakin tinggi kita deposit, semakin tinggi margin yang atau profit yang kita terima. Nah, apa yang dilakukan juga oleh Binomo, terutama di binary option-nya adalah merupakan suatu trading online yang cara kerjanya itu kita diminta untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Dan biasanya mereka ini ya memang sengaja melakukan pergerakan itu kalau kita tebak naik atau turun bertentangan dengan kita sehingga kita kalah tentunya. Nah, yang menarik adalah bahwa mereka ini menggunakan afiliator atau influencer yang ada di dalam negeri untuk memberikan keyakinan bagi masyarakat kita agar ikut dalam binary option ini. Jadi mereka ini melakukan pemasaran melalui media sosial bahwa mereka ini dengan testimoni-testimoni palsu tentunya mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan binary ini sangat banyak menguntungkan orang lain yang ternyata ini adalah kami duga adalah penipuan. Karena apa? Karena mereka ini bayar oleh Binomo untuk suatu persentase tertentu apabila para masyarakat yang ikut di sana kalah tentunya. Jadi tujuan mereka bukan menguntungkan nasabah, tapi merugikan nasabah. Jadi semakin banyak yang kalah, semakin untung mereka. Oleh karena itu mereka ini dibayar kalau semakin banyak yang rugi. Jadi sangat bertentangan dengan prinsip investasi. Kalau prinsip investasi kan kalau kita dapat untung dia harusnya dapat bonus kan gitu kan. Ini terbalik. Ya, karena itu ini perlu diwaspadai masyarakat kita. Jadi kalau membernya mengalami kerugian malah mereka mendapatkan keuntungan begitu. Untung dengan porsi tertentu ya. Oke. Ya, ini kemudian sudah diendus oleh SWI ini sejak kapan Pak Tongam? Ini Binomo ini sangat banyak ya kita hentikan kegiatannya. Sejak 2019 kita sudah blokir website Binomo ini dan kita sudah sampaikan ke masyarakat bahwa kegiatan Binomo tidak ada izin di Indonesia. Jadi Binomo ini bukan broker yang mendapatkan izin dari Bapepti. Kemudian kita blokir lagi sampai 2020, 2021 kita blokir terus. Tapi apa yang terjadi memang ini kita ingin peran serta masyarakat tentunya agar apa yang kita khawatirkan dan kita himbau kepada masyarakat agar masyarakat bisa berperan, tidak ikut di Binomo. Yang terjadi saat ini adalah iklan-iklan Binomo ini masih tetap ada di media masih sosial. Sekali kita internet. masih sempat lihat ya. Iya. Oleh karena itu apa yang perlu kita, ini kan ibarat supply demand sebenarnya. Supply-nya kita blokir, demand-nya masyarakat yang kita didik. Jadi apalagi di daerah-daerah ya, di daerah yang nggak mengerti perdagangan ya, yang belum tahu perdagangan, contohnya di Nusa Tenggara, itu kan banyak masyarakat yang tidak tahu perdagangan. Hanya tahunya iming-iming imbal hasil tinggi, kemudian dia ikut tapi terjebak. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada masyarakat, apabila ingin trading, berdagang, hanya orang yang mengetahui perdagangan yang harusnya terjun ke perdagangan, karena kita nggak tahu bagaimana komoditi, bagaimana forex, bagaimana prediksi, bagaimana mereka. Kalau masyarakat kita ingin investasi yang aman saja, contohnya beli tanah, emas, atau deposito, seperti itu. Jadi jangan berdagang di trading komoditi kalau tidak mengetahui atau memahami perdagangan. Apalagi kita menyerahkan keputusan untuk jual dan beli kepada trader-trader yang diduga menipu ini. Jadi masyarakat kita di daerah-daerah, di pedesaan, kami minta jangan melakukan perdagangan kalau tidak mengerti perdagangan. Apalagi ini sudah diduga melanggar beberapa undang-undang, salah satunya nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ada juga di undang-undang nomor 32 tentang perdagangan berjangka komoditi begitu Pak Tongam ya? Iya. Ya, jadi ini pelaku-pelaku ini memang diduga melakukan penawaran dengan menjanjikan suatu keuntungan yang tidak pasti. Itu melanggar undang-undang tentang perlindungan konsumen. Juga melakukan pengaruh ya secara tidak langsung atau langsung untuk takut transaksi dengan cara membujuk, memberi harapan keuntungan di luar kewajaran. Jadi mereka itu selalu mengatakan untung terus, padahal perdagangan itu kan enggak
wajar kalau untung terus. Di satu sisi kan bisa rugi. Nah, ini juga melanggar undang-undang mengenai perdagangan berjangka komoditi. Jadi masyarakat juga kami minta yang merasa dirugikan oleh afiliator atau influencer ini yang memasukkan uang, segera lapor polisi supaya dilakukan proses hukum. Ya, ini kan tadi usaha-usaha untuk memblokir dan lain-lainnya itu sudah dilakukan ya oleh SWI dan juga jajarannya bersama pihak-pihak terkait. Namun iklan masih terus bermunculan. Bagaimana kemudian ini koordinasi dengan Kementerian Kominfo misalnya ataupun pihak-pihak terkait lainnya agar sama-sama ini bisa memutuskan ya peredaran binomo atau ini bisa memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, edukasi yang baik bahwa afiliator ini tidak direkomendasikan begitu Pak Tongam. Iya, kami dan Kominfo tentu bergabung dalam Satgas Waspada Investasi. Secara rutin kami melakukan pemblokiran terhadap aplikasi-aplikasi yang menawarkan perdagangan berjangka komoditi tanpa izin ini. Dan juga secara rutin kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Tapi yang pasti adalah memang teknologi digital ini sangat sulit untuk dihambat tentunya. Jadi pemasaran melalui media sosial, melalui internet, ini sesuatu yang memang bisa berlanjut terus. Makanya saya katakan tadi yang perlu kita pengaruhi adalah masyarakat kita. Kita didik masyarakat kita. Karena kami yakin semakin terdidik masyarakat kita, semakin sempit ruang gerak mereka. Oleh karena itu pendidikan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, jangan sekali-sekali percaya apabila ada perdagangan yang mengatakan untung terus. Ini menjadi hal yang paling utama kita lakukan. Ya, Pak Tongam, tidak hanya untuk binomo saja, tetapi untuk yang lainnya ya, afiliator-afiliator lain yang diduga ini merugikan masyarakat. Apa kemudian himbauan Pak Tongam memberitahu mereka bahwa ini loh ciri-ciri afiliator yang tidak direkomendasikan, yang bisa merugikan. Silakan disampaikan Pak Tongam. Ya, ciri utama dari afiliator atau pihak berjangka yang diduga ilegal adalah yang pertama, mereka itu selalu menjanjikan keuntungan yang fix apabila kita menanamkan dana di sana. Itu salah besar. Yang kedua, mereka itu juga memberikan bonus-bonus kalau kita bisa merekrut orang lain untuk ikut di sana. Ini juga masalah yang harus kita, jadi dua hal itu di situ kita ciri-cirinya. Yang pertama memberikan keuntungan fix, yang kedua memberikan bonus-bonus kalau kita rekrut orang. Ini masyarakat kami himbau tidak ikuti. Ini diduga ilegal. Oke, terima kasih Pak Tongam untuk informasinya. Mudah-mudahan bersama RRI juga kita bisa mengedukasi masyarakat secara masif agar masyarakat sebagai tadi yang Pak Tongam harapkan ya, agar bisa menghindari afiliator-afiliator semacam ini bisa lebih terdidik dan kerja bersama kita ya agar tidak merugikan masyarakat ini bisa tercapai begitu Pak Tongam. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Tongam, terima kasih. Tongam L. Tobing